sampai terjatuh ke dalam lubang-lubang kemaksiatan melalui bedah yang satu ini. Orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan banyak hal. Di antaranya adalah orang yang ahli tauhid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan di dunia dan di akhirat. Keamanan ini ya di dunia dia akan merasa tenang, merasa tentram, kesejahteraan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di barzakh nanti orang yang ahli tauhid akan bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ditanya man rabbuka, dia bisa menjawab itu. Dan di akhirat tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita dapatkan dalam Al-Quran janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang beriman, beramal saleh dengan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran, seorang pemikul Al-Quran, seorang penjaga kalamullah dikenali di malam hari ketika manusia pada tertidur. Artinya manusia semuanya nyenyak tertidur, dia bangkit, bangun untuk beribadah kepada Allah. Sepatutnya para penghafal Al-Quran dikenali pada waktu siang harinya ketika manusia pada makan-makan. Orang penghafal Al-Quran dikenali. Bagaimana itu? Mereka sedang berpuasa, sedangkan kita-kita pada makan-makan. Dan dikenali dengan kesedihannya ketika manusia pada bergembira dan bersenang-senang. Dan mereka dikenali dengan tangisan-tangisan mereka ketika manusia pada tertawa. Orang yang paling banyak tangisannya takut kepada Allah adalah para penghafal Al-Quran. Mereka akan dikenali dengan sifat diamnya, tenang dan lebih banyak diam. Ketika orang pada berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya, pembicaraan yang tidak karuan, pembicaraan yang tidak dikenal alasan-alasannya dan manfaatnya. Ketika kita terlalu banyak bicara, para penghafal Al-Quran hemat-hemat kata, karena mereka hanya berkata dengan kata-kata yang baik saja, dan kebanyakan kata-katanya itu bersumber dari kalam Allah. Jadi seorang penghafal Al-Quran dengan kemuliaan yang begitu besar yang telah didapatkannya di dunia dan insya Allah di akhirat, bukan menjadikan dia orang yang paling sombong, merasa paling hebat, merasa bangga diri, bahkan dialah seorang yang berpenampilan Masya Allah, sangat tawadhu, sangat khusyuk, ketika orang pada membanggakan dirinya pada hal yang mungkin tidak patut dibanggakan. Sebenarnya seandainya ada orang yang paling patut berbangga, para ahlul Quran adalah manusia yang paling patut berbangga. Tapi mereka memilih untuk tawadhu ketika orang pada membangga-banggakan diri mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk dibanggakan. Baik, para peserta yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, kita rapikan dulu tempat duduk kita. Boleh mengisi bagian depan atau lebih agak ke tengah dulu untuk kita rapatkan safnya. Yang di belakang boleh maju juga, silahkan. Iya, di sini, iya di situ saja. Silahkan. Ini sambil kita menunggu tamu kita juga. Iya, ya. Nyamannya gimana? Nanti kan ada video-video yang akan dilihat juga. Enaknya di mana? Silahkan diatur. Yang penting kita bisa berlapang-lapang dan merapikan majelis kita. Alhamdulillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya kebaikan, yakni hidayah ini,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam hadis ini, dipercepat balasan dosa-dosanya, karena kita tahu bahwasanya setiap manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Nah, ketika seorang hamba diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada dosanya, akan tetapi di dunia ini dicepatkan balasan dosanya agar supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi tersisa dosa. Nanti tinggal menikmati hasil dari amalan-amalan ibadahnya. Jadi kehidupan dunia bagi seorang muslim, bagi seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini penuh dengan musibah, penuh dengan kesakitan, rasa sakit, penuh dengan kesempitan hidup. Itu yang harus kita pahami. Kemudian ketika banyaknya kesempitan hidup tersebut, rasa sakit tersebut, maka niscaya ini adalah sebuah tanda yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seorang hamba tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk seorang hamba itu keburukan lawan dari pada hidayah ini, maka niscaya akan ditahan segala balasan dosa-dosanya, sehingga dosa-dosa tersebut bertumpuk dan akan dibalas nanti di hari kiamat. Wal iyadu billah. Kalau kita bertanya siapa manusia yang terbaik, maka jawabannya setelah para nabi adalah orang-orang yang mengikuti jejak nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup di zamanku, kata Rasulullah, orang yang hidup semasa denganku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka adalah 3 generasi yang terbaik. Kenapa? Jawabannya karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi apa yang diwarisi oleh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada mereka, kalau kita ingin mencari karakteristik siapa manusia yang terbaik setelah rasul, setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang patut untuk kita jadikan sebagai panutan kita. Memang yang asal dan yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Pemuda sebagai agent of change dituntut untuk aktif dan kreatif. Pemuda diharapkan membawa kehidupan yang lebih baik secara dinamis dan modern dengan bekal pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkembang. Pemuda diharapkan membawa energi positif di segala aspek kehidupan. Dan inilah Daurah Syariah Pemuda di tengah pusaran zaman. Dan kita sambut pembawa acara kita, Kak Adi Muhammad. إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر wabarakatuh. Aduh, kurang semangat kayaknya semuanya. Udah sarapan belum? Udah ya? Ini kan pemuda semuanya nih, harus semangat suaranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gitu dong. Itu namanya baru pemuda, ya. Pemuda itu energik, semangat, ya. Gitu, apalagi pagi-pagi gini harus tampil semangat, ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari Ahad, ya kita sama-sama berkumpul di masjid ini ya dalam rangka mengikuti Daurah Syariah yang dengan mengangkat tema pemuda di tengah pusaran zaman. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, teladan kita yang senantiasa kita ikuti, ya, menjadikan beliau adalah idola kita, ya, terutama di akhir zaman ini. Semakin banyak bermunculan ya idola-idola dari kaum selebritas, tapi bukan itu yang harusnya menjadi contoh kita, tetapi yang menjadi contoh kita, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Setuju nggak? Setuju ya? Ya baik. Sebelumnya saya akan menyapa dulu para tamu-tamu kita yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Iya. Kepada yang kami hormati pemimpin umum Wahda Islamiyah yang hari ini hadir dalam Zoom, ya. Kemudian Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, kemudian Wali Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. Selamat datang Bapak. Iya. Kemudian dari pengurus Pusat Wahda Islamiyah ada Ustadz Topan Japri juga. Kemudian sahabat teman-teman pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta Daurah Syariah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai saya ada pantun sedikit ya untuk menambah keceriaan kita pada hari ini. Nanti kalau di bait pertama kalau saya bilang selesai pantunnya bilang cakep ya gitu ya. Nah, setuju? Ya, siap ya? Nah, semula pantunnya minum segelas air hangat. Nah, kasih ekspresi dong, cakep gitu ya. Jempolnya ya. Minum segelas air hangat. Oke. Biar manis ditambah coklat. Ya. Assalamualaikum wahai para sahabat. Ya. Pagi ceria makin semangat. Wah, oke deh. Baik, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an ya yang akan dibacakan oleh Al-Fabian Mahdani. Beliau akan membacakan Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Kepada Al-Ah dengan hormat disilahkan.
tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي
ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن والفرقان إليه تنسب. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Nah, di sini teman-teman semuanya ada yang tahu nggak cerita dari ayat tadi yang menceritakan tentang kisah Ta'ala di dalam gua tersebut selama kurang lebih berapa tahun? Ada yang tahu? 309 tahun. Kebayang gak sih kalau kita tidur 300 tahun lebih gitu ya? Tidur sehari saja udah matanya bengkak. Apalagi beratus-ratus tahun. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak ya. Jadi berikutnya ya. Nah, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Syarif selaku Kabak Kesra dari pemerintah Kota Makassar. Selamat datang Bapak. Baik hadirin dan teman-teman semua yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan ya atau motivasi dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Departemen Dakwah dan Pembinaan Masjid se-Indonesia oleh Al-Ustadz Insinyur Muhammad Taufan Japri LC.MHU. Hafizahullah. Kepada Ustadz Taufan kami persilahkan dengan يكسو الجمال موضوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan menghadiri acara dan kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan penghargaan, apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kesempatan kegiatan kita pagi hari ini. Para pemuda, para remaja, baik yang hadir di masjid secara offline dan tentunya juga yang hadir secara online mengakses di channel YouTube TV Wahda Islamiyah atau mungkin ada yang lewat link Zoom yang sudah disediakan oleh para panitia. Syukran kepada semuanya dan tentunya kehadiran antum para pemuda, para remaja
dalam kegiatan kita pagi hari ini, menjadikan acara kita, kegiatan kita insya Allah benar-benar hidup, punya motivasi, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para panitia, sebelum kami lupa, kami juga mengucapkan apresiasi, terima kasih, syukran, takdir kepada semua jerih payah, juhud, dan semua yang telah kita persiapkan, telah kita berikan sehingga acara ini telah berlangsung dengan baik. Dan dalam kesempatan ini, di saat ini kita sudah mengikuti acara pembukaannya. Kita sampaikan terima kasih, penghargaan kepada Ustadz kita, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ustadz kita Dr. Muhammad Yusran Ansar, SC MA, Hafidahullah Ta'ala, yang juga sudah hadir dalam kesempatan ini bersama dengan kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi yang saya kira materi ini sangat penting untuk kita dengarkan bersama. Acara kegiatan daurah syariah nasional. Jadi ini nasional ya, sifatnya nasional, dihadiri oleh insya Allah para pemuda, para remaja yang mengakses kegiatan kita ini, mengikuti kegiatan kita ini di seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ini berlangsung secara hybrid, penggabungan atau dua kegiatan online dan offline. Offline di Makassar, tepatnya di Masjid Baitur Rahman, dan secara online para peserta mengakses melalui kanal YouTube atau lewat link Zoom yang sudah disampaikan atau disebarkan oleh para panitia. Daurah Syariah Umum kali ini mengambil tema pemuda. Pemuda di tengah pusaran zaman. Tentunya pemuda salah satu elemen yang fundamental, yang sangat penting, yang sangat strategis berkaitan dengan eksistensi sebuah bangsa. Ya. Bahkan tentunya umat, bahkan gabungan dari semua itu peradaban yang lebih luas. Artinya jika pemudanya baik, pemudanya cerdas, berkarakter, dan mereka memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya mereka sebagai hamba Allah dalam tugas mereka beribadah kepada Allah. Bersamaan dengan itu mereka adalah salah satu komponen elemen yang hidup di tengah-tengah kemajumukan. Ya, jadi saya kira di dunia ini bukan hanya umat Islam, ada umat-umat yang lain. Nah, daurah syariah kali ini dengan tema yang kita angkat ingin memberikan tazwid, pembekalan, pengarahan kepada para pemuda. Bagaimana dengan keimanan mereka, tauhid mereka, ibadah mereka, ya, pemahaman syariat mereka sebagai pemuda Islam, mereka mampu berkiprah, ya, memberikan andilnya, kontribusinya, baik dalam kehidupan keumatan sesama umat Islam, tetapi pada saat yang bersamaan mereka menyadari posisi mereka, kehadiran mereka, tugas mereka, ya, kontribusi mereka dalam kehidupan mereka sebagai anak bangsa, ya, khususnya dalam wilayah negara Indonesia. Bahkan, ya, kalau sebenarnya kita kembali kepada agama kita dengan baik dan dengan potensi kepemudaan kita, maka peran-peran kita sebagai pemuda Islam, ya, dan elemen kebangsaan yang dengannya satu bangsa lebih kuat
Karena kalau pemudanya kuat, maka insya Allah bangsa itu kuat. Dan tidak bisa dipungkiri, ya, Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Jadi pemuda Islam mayoritas. Sehingga kalau pemuda Islam ini kuat, agama mereka, pemahaman agama mereka, iman mereka, ya, wawasan agama mereka kuat, insya Allah jangan diragukan kontribusi mereka, peran mereka yang positif untuk kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan mungkin bisa melampaui kehidupan yang lebih luas kaitannya dengan pembangunan peradaban manusia. Maka kami mengambil tema ini agar para pemuda Islam, ya kita semua masih pemuda insya Allah, ya, bisa menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Kita benar-benar beriman, taat, patuh, ya, memahami Islam dengan baik. Tapi di saat yang bersamaan keberimanan kita, keberislaman kita, pemahaman kita yang lurus dan baik tentang Islam memberi dampak kebaikan, ya, kontribusi, ya, yang dirasakan manfaatnya oleh siapapun dari bangsa ini, elemen bangsa ini, bahkan sekali lagi lebih luas, ya, dalam peradaban kehidupan manusia di dunia ini. Itu yang kami harapkan dengan adanya daurah ini. Jadi ini adalah majelis bimbingan syariat Islam, arahan kepada para pemuda untuk mengambil peran yang terbaik, bagaimana mereka bisa memadukan dua, ya, posisi mereka sebagai pemuda Islam yang beriman kepada Allah, yang tunduk kepada agama Allah, syariat Allah, tapi pada saat yang bersamaan mereka bisa memberikan kebaikan, peran, dan kontribusinya dalam kehidupan bersama di tengah-tengah kebangsaan kita. Ini yang kami harapkan dengan kita melaksanakan kegiatan daurah syariah umum ini. Insya Allah sebentar setelah kami menyudahi sambutan ini, dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, akan membuka kegiatan ini dengan resmi. Dan saya mengakhiri sambutan ini, semoga dengan harapan semoga Allah memberkahi, memberikan taufiknya, dan insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan ini. Sebelumnya ada dua materi yang akan disampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, materi tentang bagaimana petunjuk Islam, ya, kepada para pemuda di tengah tantangan zaman. Bagaimana kita bisa tetap eksis, tidak tenggelam, ya, tidak, ya, dihantam oleh arus perubahan zaman dengan berbagai fenomena, fitnah, tantangan. Bagaimana kita tetap eksis, tangguh, istiqamah di tengah kondisi dan tantangan zaman hari ini. Ini tentunya kaitannya dengan tema yang kita angkat di atas. Yang kedua, insya Allah, ya, materi pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Beliau juga adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar, LCMA, yang telah hadir bersama dengan kita. Yang kedua, materi tentang nasihat kepada para pemuda. Pemuda Islam, kita pemuda Islam. Tapi dalam keberislaman kita sebagai pemuda, ya, bagaimana kita mengambil peran yang signifikan dalam kehidupan kita berbangsa. Ya, bagaimana postur wawasan kita, bagaimana kita memainkan peran, ya, kita sebagai pemuda Islam yang harus tunduk dan patuh kepada syariat dan agama Allah, tapi pada saat yang bersamaan kita mampu menempatkan diri kita, peran kita dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia ini. Ya, di tengah stigma radikalisme, di tengah stigma terorisme, maka materi ini sangat penting kita dengarkan agar kemudian kita bisa, ya, menolak stigma itu dengan perilaku, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan pemahaman, ya, intelektual yang benar,
bagaimana kita bisa memadukan dua peran ini sebagai umat Islam dan di saat yang bersamaan sebagai pemuda di tengah kehidupan kebangsaan. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, pemimpin Wahda Islamiyah, Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau juga adalah anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan beliau ya termasuk salah seorang inspirator pemuda Indonesia. Ya, kalau kita mau dengar tentang arahan-arahan kepemudaan, maka bisa antum mengakses ya YouTube beliau yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita berperan sebagai pemuda di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di negara Indonesia ini. Saya kira ini sambutan dari kami, dan kami meminta dengan penuh hormat kepada Bapak Wali Kota yang dalam hal ini dihadiri diwakili oleh Bapak staf bidang hukum, pemerintahan dan politik, untuk kemudian memberikan sambutannya juga dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan teman-teman semua yang sama kami muliakan, demikianlah tadi sambutan dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Ketua Departemen Dakwah dan Pembinaan Masjid, Ustadz Muhammad Topan Japri LCMH. Kepada beliau kami ucapkan syukran jazakallah khair. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan keynote speaker sekaligus membuka acara dari Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Saya berdiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara anak muda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, terima kasih sudah saya tentunya kita berharap kita tetap diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, yang saya muliakan, pimpinan pusat Wahda Islamiyah dan tentunya para pengurus Wahda Islamiyah, jajaran pejabat-pejabat utamanya tentunya yang hadir di sini, baik barangkali secara Zoom virtual maupun secara offline, daring dan luring. Yang terhormat tentunya para pemateri yang nanti akan membawakan materinya, memberikan penyampaian dalam kegiatan daurah syariah ini. Yang saya hormati adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, sebagai peserta yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar karena sedianya beliau yang akan hadir, namun karena pada hari ini, kalau tidak salah baru hari ini beliau akan tiba dari Denpasar, Bali. Kemarin beliau masih di Denpasar, Bali, ada kegiatan yang diundang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga saya sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik hari ini diberikan tugas untuk memberikan sambutan dan keynote speaker. Hari ini saya didampingi bersama Pak Kabakesra, Pak Haji Muhammad Syarif tentunya, dan tentunya tadi disampaikan juga keynote speaker
Berat-berat itu Pak keynote speaker. Keynote speaker itu kuncinya dari semua yang ada di sini. Namun tentunya ini hal luar biasa. Kenapa? Karena begitu besar pengharapan organisasi ini, begitu besar pengharapan masyarakatnya terhadap pemerintahnya. Harapan itu adalah harapan bagaimana membina masyarakatnya, memberikan motivasi, memberikan bantuan, pencerahan dan lain sebagainya. Sehingga kita diundang sini. Kalau tidak dihargai pemerintahnya, maka wadah ini akan jalan sendiri. Tapi tidak. Berarti bahwa sinergitas ini harus dibangun, adik sekalian. Hari ini kita melaksanakan dengan tema pemuda di tengah pusaran samad. Ya. Sudah disampaikan tadi, persoalan-persoalan radikal menjadi persoalan yang selalu persoalan krusial, yang selalu muncul dan selalu mendegradasikan kita punya agama Muslim, agama Islam. Ketika radikal langsung dibicara Muslim, padahal banyak agama lain. Tapi memang kita yang kebetulan. Kalau orang bilang oknum lagi. Ya. Namun tentunya kita sebagai umat Muslim, umat Islam tidak boleh berdiam diri. Harus berjuang, harus keluar dari persoalan tersebut. Ya. Pemuda, adik-adik sekalian, ada cikal bakal penerus daripada pembangunan Kota Makassar ini, penerus kami di sini setelah kami nanti pensiun, adik-adik yang lanjut semua, tanggung jawabnya itu harus dimulai dari sekarang. Oleh sebab itu pemerintah Kota Makassar selalu memberikan ruang komunikasi terhadap semua organisasi atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak saja agama Islam tapi semua agama yang ada diakui oleh pemerintah, harus dibangun komunikasi. Bapak Ibu sekalian, ya, Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1.542.000 jiwa. Dalam setiap sambutan saya selalu menyampaikan ini. Barangkali saya harus mengulas tentang Kota Makassar dulu karena keynote speaker. Jadi agak panjang sedikit, ya, tapi jangan terlalu panjang, ya. Jadi sedikit saja. Begitu Pak Kabakdi, ya. 1.542.000 penduduk Kota Makassar, termasuk adik-adik semua ini. Itu 1,5 juta itu, ya, itu adalah masyarakat yang dihitung ketika malam hari, ketika mereka bobok, ketika mereka istirahat. Artinya yang terdaftar di KK di KTP itu. Namun ketika siang hari jumlah penduduk Kota Makassar menjadi 1,7 juta. Ada kurang lebih 100.000, 150.000 orang yang bermukim di Goa, tinggal di Maros, tinggal di Pangkep, tinggal di Takalar, di Banteng dan lain sebagainya, yang datang ke Kota Makassar setiap harinya untuk berusaha, untuk bekerja, untuk beraktivitas, mencari kehidupan dan penghidupannya di Kota Makassar. Kenapa? Karena Makassar ini sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga tentunya dengan jumlah kecamatan sebanyak 15 kecamatan di Kota Makassar ini mempunyai persoalan, mempunyai beban, mempunyai problem yang tidak sama dengan problemnya Kabupaten Goa, tidak sama dengan Kabupaten Maros, tidak sama dengan Kabupaten Sidrap misalnya, nggak sama. Makassar ini persoalannya sangat berpolemik, berbagai persoalan. Sehingga treatmentnya, mengatasinya itu harus dengan strategi khusus, treatment khusus. Tidak boleh kita melakukan strategi yang biasa. Kemudian pemerintah kota tidak punya kemampuan. Bagaimana kemampuan pemerintah kota tidak punya kemampuan untuk mengcover semua ini? Maka hadirlah organisasi, hadirlah stakeholder, lembaga-lembaga
masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan yang turut membantu. Akhir-akhir ini kita selalu mendengar persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kota Makassar. Makassar tidak aman. Makassar berbahaya. Makassar begal dan lain sebagainya. Sehingga apa? Fenomena ini karena kita bermedsos ria, tidak ada lagi jarak. Kita tidak pernah sangka ternyata kita yang dulu kita hanya 2 kali ketik 11 jari, sekarang orang pakai jempol, Pak. Handphone begini. Handphone semua. Handphone itu mampu menghipnotis kita. Karena tidak ada lagi jarak buat anak-anak didik, anak-anak kita semua ini ketika handphone di tangannya. Fungsinya kita bagaimana? Dengan pendekatan keagamaan. Fungsinya kita bagaimana? Selalu memantau kegiatan kita. Saya juga punya anak di rumah. Ya. Sekarang, ya kemarin mereka sekolah online. Itu nilainya di online, selama online itu ujiannya 90, 98. Ya. Itu jago sekali boy, semua dan anak SD semua itu jago. Nilainya tinggi-tinggi semua hasilnya. 2 tahun mereka pandemi kita nilainya tinggi-tinggi. Begitu masuk offline, diuji angkanya 42, 51. Ya. Paling tinggi angka anak-anak saya itu paling bagus 75. Kalau dulu 19 agamanya 75 sudah rendah, itu di Metro Sul sudah rendah. Itu ya karena enggak dulu dia pakai Mr. Google. Jadi ujian begini di laptop cek di handphonenya di sampingnya Google. Kemudian yang kedua mamanya enggak tega kalau anaknya menangis. Pasti mamanya enggak tega. Waduh kasihan anak ke ujian. Padahal ujian ini kan waktu online dulu ya. Saya yakin semua terjadi semua ini. Ini terjadi nih ini semua ini jago-jago. Begitu dia masuk sekolah belajar offline, handphone disita. Wah, kemampuan anak-anak kita, kecerdasan kita, kecerdasan itu terbangun karena kebiasaan deh. Kecerdasan ada yang bilang dari lahir dan lain sebagainya, tapi bagi saya kecerdasan itu dari kebiasaan. Kebiasaan kita memberikan mereka edukasi, mereka akan terbentuk itu. Akhirnya nilainya satu kelas semua blok semua. Ini menandakan apa? 2 tahun itu sudah berubah semuanya. Sekarang kita harus rebound, kembali, harus naik kembali. Anak didik kita harus diberikan pembelajaran dan pemahaman kembali. Ibaratnya mulai dicuci kembali. Inilah saatnya untuk itu. Ya. Nah ini adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, dikatakan tadi Ustaz bahwa tanggung jawab bagi bangsa ini begitu besar. Harapan bagi negara ini bagi besar adik-adik sekalian. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar tidak tinggal diam. Banyak program-program kita yang kita laksanakan. Program-program Bapak Wali Kota. Saya akan menjelaskan sedikit program pemerintah Kota Makassar yang tentunya bagi masyarakat sekalian yang sebagian masih mendiskreditkan, berpikir apa ini programnya Pak Wali. Saya sampaikan, Kota Makassar dengan jumlah penduduk sekian, dengan begitu banyak problematika sosial ekonomi di Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia tertinggi pada tahun 2019-2018, 7,64%. Paling tertinggi tidak ada kalahnya, bahkan di dunia. Tapi apa? Ketika pandemi COVID, jeblok minus 47. Minus 1,47. Nah sekarang rebound kembali sudah 4% lebih. Walaupun kita untuk meraih ke-7 itu agak susah lagi kembali, tapi kondisinya semakin baik. Nah, persoalan perekonomian ini membuat adik-adik semua menjadi persoalan yang krusial di tempatnya masing-masing. Bagaimana caranya? Kita harus membangun lorong. Kita harus mengembangkan gang-gang. Kita harus
memberikan semangat motivasi kepada masyarakat di lorong. Kenapa harus di lorong? Kenapa harus di gang? Karena di lorong itu adalah tempatnya semua. Tempatnya Pak Ustaz tinggal di lorong. Tempatnya penghafal Al-Quran tinggal di lorong. Tempat cewek-cewek cantik tinggal di lorong. Ada cewek cantik di lorong toh. Tempatnya itu anak-anak yang cerdas, olahragawan di lorong ada. Tempatnya begal juga di lorong. Tempatnya pandum ballo di lorong juga. Dah ada peminum ballo di tengah jalan, Pak, mau ditangkap polisi. Dah siapa mau di jalan veteran mau minum ballo orang tengah-tengah? Gak berani, Pak. Pasti di lorong jalan-jalan kecil coko-coko. Karena permasalahan terbesar dan terbanyak ada di lorong, maka Bapak Wali Kota memikirkan bagaimana progres pembangunan ini harus di lorong semua. Tahun ini, ya, Bapak kita akan melaunching lorong wisata. Bagi sebagian orang mengatakan, apa itu Pak Wali, mau bikin lorong wisata, kesian, semua begitu semua orang. Memang awalnya, karena apa? Semua yang dimulai dari awal-awal itu biasa orang agak sinis. Nanti berjalan, baru menyadari ini. Jadi ketika Anda, lorong wisata mau foto-foto, apa semua. Tidak, lorong wisata itu progresnya adalah apa? Bagaimana memberikan manfaat positif secara ekonomi kepada semua warganya yang ada di lorong tersebut. Pasti ada di sini. Kenapa ada delor? Kita tahu ada delor. Ada tahu delor? Delor itu dewan lorong. Dewan lorong. Jadi lorong itu harus ada dewan lorong. Dia yang memberikan informasi ke masyarakat. Kemudian ada 280 miliar anggaran pemerintah kota yang akan masuk ke lorong-lorong ya di wilayah Kota Makassar. Dan insya Allah di bulan November nanti, tanggal 9 November, akan di-launching lorong wisata sebanyak 1093 lorong. Ada 6.874 lorong di Kota Makassar. Gara-gara ini ada lorong wisata, banyak anggaran masuk katanya. Tambah jadi lorong sana 7.000 katanya. Orang semua mau bikin lorong. Loh ini saja lorong ini, mana jalan besar? Lorong ini saya Pak, lorong. Aduh. Bagus juga sih dampaknya, tapi orang mau. Kenapa? Artinya dampak positifnya itu ada untuk masyarakat. Nah, tujuannya bagaimana perputaran ekonomi terjadi di sana. Bukan hanya mengecet-ngecet, tapi ekonomi di sana berputar. Ya, ada usaha-usahanya dan lain sebagainya. Nah, tujuan nantinya, ya, lorong itu menjadi kebanggaan kita. Ya, gang itu menjadi kebanggaan kita. Jadi kita lebih senang tinggal di lorong. Kalau lorong kita bersih, kejahatan akan semakin jauh. Tidak mungkin kalau lorong kita singar, lorong tak terang lampunya semua, ada kejahatan. Yang jadi persoalan, ya, ada kalau lampunya menyala apa semua, pasti dibusuk, cak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang lebih senang remang-remang di lorong. Ya. Anak-anak nakal itu senang-senang kalau remang-remang. Karena saya pernah nakal di waktu kecil. Tahu semua pengalamannya. Tidak ada tuh anak-anak tidak nakal itu, yang anak pelana baik-baik senang yang terang-terang. Memang awalnya begitu. Fungsi kita lah memberi edukasi anakku sekalian. Adik-adik sekalian, ya, saya akan bercerita sedikit tentang program Bapak Wali Kota. Saya ini kalau staf Wali Kota, tidak apa-apa bisa agak panjang ini, karena saya kan keynote speaker kodong. Kalau saya sendiri ya, saya harus menjelaskan di sini. Ya. Pas saya dengar Batalion 120, apalagi itu Pak Wali Batalion 120? Tentara Kapang, tentara payung, itu di medsos diserang Pak semua. Nah, begini ceritanya. Ceritanya itu, pada saat itu saya hadir pada saat itu di rumah jabatan wali kota. Pada saat itu terjadi peperangan Talo kayaknya, busur-busur. Yang ada meninggal 2 orang itu.
yang digusur, Pak, meninggal, Pak, dihajar, digusur. Itu kejadiannya dalam seminggu itu terjadi sekali, 2 kali, terus terjadi, terus terjadi. Akhirnya pada saat itu Pak Wali Kota dengan Pak Kapolres menginisiasi, mengumpulkan semua preman-preman yang ada di Talok yang berselisih paham, dikasih duduk bersama-sama di rumah jabatan Wali Kota. Ada yang bertanya, Pak, kami ini Pak tidak punya wadah. Kami mau membantu Kota Makassar, cuman kami tidak punya wadah, kasihan. Jadi keinginan mereka, akhirnya bukan keinginan Wali Kota. Akhirnya Pak Wali Kota tentunya harus merespon hal tersebut. Sebagai pemerintah harus merespon dong. Ya. Jadi kalau orang bilang, ini mau ini karena kedepannya nanti, bukan. Berdosa gitu, salah. Tapi karena keinginan itu kemudian Pak Wali Kota menginginkan membentuk suatu organisasi bersama Bapak Kapolres pada saat itu, organisasi di mana mereka-mereka nantinya ini akan diberikan edukasi. Cuman saja barangkali ya, komunikasi antara beberapa aparat yang tidak jalan, terjadilah demikian. Namun sekarang itu namanya Bro 120 ya, bukan batalion, Bro sekarang. Bukan batalion sekarang di TNI. Bro 120. Jadi mereka dikumpul dan mereka menjadi damkar lorong. Jadi kalau ada kebakaran, beliau damkar lorong. Karena kita sekarang menyiapkan, sudah membelikan motor damkar, Pak. Jadi motornya, kalau mau coba pergi mikir nanti di kelurahan. Jadi itu motor damkar disiapkan, ada sekitar 58 damkar. Jadi motor, kayak motor kayaknya Fukuda ya gitu ya, yang dalamnya ada air untuk pemadam, semprotkan. Ada juga ada pumpnya, ada pompanya juga, semprotkan begitu. Ini yang kita lakukan. Kenapa? Memberikan mereka ruang, memberikan mereka kesempatan untuk itu. Merubah image mereka tidak gampang membalikan telapak tangan. Kebiasaan-kebiasaan mereka tidak gampang. Tapi ada proses. Dan prosesnya itu sekarang sedang berjalan. Kita berharap prosesnya itu akan berjalan dengan baik. Dan saya yakin akan baik. Oleh sebab itu mereka sudah direkrut, memberikan pembelajaran pendidikan. Dan saya dengar Pak Kapolres juga akan memberikan bantuan juga. Ya, berikan bantuan. Tadi malam baru saya berbicara, berdiskusi dengan teman-teman di HMI tentang ini, bahwa mereka akan dipekerjakan menjadi cuci motor, cuci mobil ya. Tapi mereka akan keliling-keliling. Tidak ada ini yang berpikir mereka ke rumah dibayar, mereka orang pulang kantor dia yang cuci mobil tak. Daripada kita bayar 50.000 mobil, barangkali 15.000, 20.000 sudah selesai. Jadi mereka mobile. Nantinya itu rencananya ke depan oleh teman-teman nanti baik dari pemerintah kota maupun dari pihak Polres. Nah, manfaatnya itu ke depannya nanti memang belum terbentuk manfaatnya, nanti kelihatan akan berjalan seiringnya waktu, mereka akan berubah tentunya. Nah, inilah upaya-upaya pemerintah Kota Makassar untuk melakukan hal tersebut. Program selanjutnya apa? Ya, program Jagai Anak Tak. Ya. Kadang-kadang kalau orang Makassar Bugis, seorang Bugis ya, Bugis Makassar kalau sudah melahirkan bikin anak, orang Bugis sudah Natal anaknya semua, simpan begitu, gitu masa aja, sisanya itu kan banyak begitu. Ini tidak boleh. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, karakter sumber daya anaknya. Nggak boleh lagi anaknya orang tua melepaskan. Jadi program Jagai Anak Tak ini ya memberikan edukasi kepada orang tua. Orang tua ketika anaknya lahir, ya, pada saat golden age dan lain sebagainya, ketika 5 tahun semua, orang tua harus melakukan pengawasan maksimal kepada anak-anaknya. Ini yang penting dilakukan. Nah, saya yakin dan percaya program-program Jagai Anak dan lain sebagainya ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan tentunya saya berterima kasih sudah diundang di sini. Bapak Wali Kota sudah diundang di sini. Saya yakin nanti juga narasumber atau pemateri akan memberikan informasi kepada kita, ada diskusi. Dan kami berharap bahwa Dai Islamiyah tetap sebagai garda terdepan, Pak, membantu Kota Makassar, ya, dan tentunya memberikan informasi-informasi
Kota Makassar, kalau bukan melalui wali kota, melalui saya, melalui Pak Kabak, nanti kita akan semua kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan daurah syariah ini yang bertemakan pemuda di tengah pusaran zaman dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. Baik, demikianlah tadi membuka acara kita pada hari ini. Bapak Wali Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MFC. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi pertama, ya. Namun sebelumnya saya punya yel-yel untuk teman-teman semuanya sebelum kita mendengarkan materi. Jadi nanti kalau saya bilang pemuda Islam, ya jawabnya soleh, semangat dan tangguh. Ya, siap ya semuanya ya? Oke. Pemuda Islam, nah, sambil dikepalkan tangannya. Oh, diakhiri dengan Allahu Akbar ya. Diakhiri. Nah, kita coba lagi. Pemuda Islam, soleh, semangat. Oke. Ya, ada Allahu Akbarnya. Ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Pemuda Islam, soleh, semangat dan tangguh. Allahu Akbar. Oke, baik. Untuk langsung saja kita akan mendengarkan materi pertama kita yang berjudul Petunjuk Islam Menjadi Pemuda Tangguh di Tengah Tantangan Perubahan Zaman oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar LC MA Hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Langsung saya kita undang beliau untuk naik ke atas. Silakan Ustadz. Baik, teman-teman semuanya, para hadirin yang kami muliakan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bersama materi pertama yang berjudul Petunjuk Islam Menjadi Pemuda Tangguh ya di Tengah Tantangan Perubahan Zaman. Nah, seperti apa sih pemuda tangguh itu? Ya. Apakah kita termasuk pemuda tangguh itu? Ya. Atau pemuda-pemuda yang belum sepenuhnya tangguh ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan bersama tips atau petunjuknya bagaimana Islam mengajarkan tentang bagaimana menjadi pemuda-pemuda yang betul-betul tangguh, penuh semangat ya, penuh motivasi, terutama motivasi dalam menuntut ilmu. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber pertama kita Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar LCMA. Beliau merupakan Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, juga merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Langsung saja kita akan mendengarkan materi dari beliau ya. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ikhwah, dan anak-anakku sekalian, peserta daurah syariah dengan tema pemuda
di tengah pusaran zaman. Dan juga kita semuanya berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah yang telah hadir tadi menyampaikan kata sambutannya, staf ahli dari Bapak Wali Kota dan juga Kabak Kesrah, hafizahumullah ta'ala jami'an. Dan juga kami sapa secara khusus Ustadz kita, pimpinan umum, apabila sudah hadir di sini. Iya, mungkin Sebentar belum ya. sebentar lagi. Ustadz kita, Ustadzuna Muhammad Zaitul Rasmin, hafizahullah, dan juga Ketua Departemen Dakwah Dewan Syariah, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Taufan Jafri, hafizahullah. Dan bersama juga kita di sini ada Ustadz kita semuanya, Ustadz Lingga, Muhammad Lingga, hafizahullah, anggota Dewan Syura Wahda Islamiyah. Sangat berbahagia pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mulia insyaallah untuk membahas tentang pemuda. Dan pembahasan tentang pemuda, pembahasan yang penting untuk kita semuanya, ya. Baik kita masih muda atau kita akan menjadi pemuda atau kita mungkin sudah melewati masa muda, ya. Karena ya pemuda adalah satu periode masa kehidupan. Dan kalau kita lihat definisi dari pemuda dalam buku-buku ma'ajim, kamus-kamus bahasa Arab, pemuda itu usianya kisaran 16 tahun sampai 33 tahun atau maksimal 40 tahun, ya. Jadi kalau kami sendiri pemateri sudah jauh melewati masa pemuda, ya. Tapi tetap perlu untuk dibahas masalah pemuda dan perlu untuk tetap kita mendengarkan masalah tentang pemuda. Karena semangatnya ini yang perlu untuk terus dijaga. Untuk orang tua, paling tidak ada 3 hal kenapa kita mesti juga tetap membahas masalah pemuda. Untuk kita yang sudah melewati masa muda ini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik di masa muda kita, sejak kita awal di masa sudah istiqamah, maka bukan lewatnya masa pemuda kita dan istiqamah kepada Allah. Karena yang dipuji dalam hadis itu tentang syabun nasya fi ibadatillah adalah pemuda yang sejak masa mudanya dia istiqamah baik, rajin ibadah, dan kata ulama kita sampai wafat, sampai ajal datang menjemputnya. Karena itu kita kalau memang pernah termasuk orang yang waktu masa muda alhamdulillah sudah kita kenal hidayah ini, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mempertahankannya. Kalau saja ada di antara kita yang mengatakan sayang sekali masa muda saya tidak secemerlang anak-anakku sekalian ini, anak-anak muda kita yang Masya Allah semangat-semangat, maka tidak perlu kita putus asa dan tidak perlu kita sedih. Karena Nabi kita SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung paling akhirnya. Tidak terlalu penting, ya, atau bukan satu kehebatan ketika seorang pernah menjadi tokoh di masa mudanya, lalu ternyata di masa-masa akhir kehidupannya justru berkhianat atau dia jauh dari hidayah Islam. Maka ketika kita tidak sempat mengalami masa-masa indah dalam masa muda kita, orang-orang yang sudah komitmen beragama, mari kita mengisi sisa-sisa umur kita ini. Dan yang ketiga, ketika kita sudah tua perlu membahas masalah muda, karena kita ini punya keturunan, punya generasi
bagaimana kita siapkan generasi kita bisa sama dengan kita atau lebih tangguh daripada kita. Kita harus berkontribusi bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan. Ya, maka kita masih perlu untuk membahas dan mendengarkan kajian-kajian tentang kepemudaan ini. Dan untuk anak-anakku sekalian yang mungkin masih di bawah usia balik, antum ditarbiyah, antum didik oleh orang tua antum dan guru-guru antum untuk setelah masuk masa pemuda siap menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang semangat, yang siap berkontribusi untuk umat ini. Hadirin sekalian, dalam Islam kedudukan pemuda sangat tinggi. Kan itu ya kita akan membahas ini beberapa hal-hal tentang bagaimana mulianya masa muda, dan juga temanya adalah bagaimana kita bisa tetap tangguh di zaman belakangan ini, di akhir zaman ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan yang ada di zaman ini lebih daripada apa yang pernah dialami masa-masa yang lalu. Dan itu diinformasikan langsung oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya telah pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidaklah datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya hingga kalian berjumpa dengan Allah Ta'ala. Artinya tantangan di akhir zaman itu makin berat. Kalau dulu banyak yang mengeluh, maka siapkan kekuatan kita untuk tahun-tahun yang akan datang, karena tantangan akan lebih berat. Ini perlu ya pembahasan-pembahasan seperti ini untuk kita siapkan diri kita dan siapkan generasi kita menghadapi tantangan yang berat ke depan. Kami akan mulai dulu dengan beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan pemuda dalam Islam. Dalam Al-Quran, pemuda disebut dengan fatah, atau juga ada istilah zuriyah. Tadi di ayat yang dibacakan oleh qari kita, pembahasan tentang Ashabul Kahfi. Ini surat Al-Kahfi ini surat yang menurut jumhur ulama dianjurkan untuk dibaca setiap Jumatnya. Seharusnya kita banyak mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita selalu baca ini tiap pekannya. Ada 5 kisah di surat Al-Kahfi. Kisah tentang pemuda Al-Kahfi, kisah tentang 2 orang pemilik kebun, kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, ya atau ada 4 ya, dan kisah tentang pemimpin yang adil Zulkarnain. Dari keempat kisah ini, kisah yang paling utama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Oleh karenanya dia diabadikan sebagai nama surat Al-Kahfi. Dan di situ Allah mengangkat fenomena pemuda-pemuda yang tangguh di tengah tantangan akidah pada saat itu. Ya, ini kisah ini semuanya di dalamnya ada fitnah ujian. Al-Kahfi fitnah akidah, fitnah agama. Lalu 2 pemilik kebun itu fitnah harta. Nabi Musa dan Nabi Khidir itu fitnah ilmu. Dan Zulkarnain itu fitnah jabatan. Dari semua ini, fitnah yang terbesar adalah fitnah agama, fitnah tentang akidah yang dihadapi oleh anak-anak muda yang berjumlah 7 orang di sini. Dan Allah mengatakan sebagai bentuk pujian kepada mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah fityah, anak-anak muda, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka
dan Allah terus menambah wazidnahum huda. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan pemuda dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang banyak kisah nabi. Ini suratnya namanya surat Al-Anbiya. Suratnya para nabi-nabi, banyak kisah nabi di situ. Salah satu nabi yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim? Di ayat ke-60 Allah menyebutkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim bisa menggemparkan orang-orang yang ada di sekitarnya waktu itu. Waktu itu menghancurkan berhala yang menjadi sembahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Belum ada yang beriman kecuali beliau pada waktu itu. Dan beliau menghancurkan berhala. Lalu ketika mereka semuanya merasa terusik, lalu berdiskusi, siapa sebenarnya yang menghancurkan berhala ini? Nabi Ibrahim melakukan makar, ya, makar yang bagus tentunya. Bagaimana menghancurkan berhala tersebut? Akhirnya ketika mereka berdiskusi, mereka mengatakan, Inna sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Coba mereka cari-cari siapa. Dengarkan seorang anak muda. Ya, di situ dikatakan inna sami'na fatan. Allah menonjolkan pemuda untuk menyebutkan bagaimana peran pemuda waktu itu yang bisa merubah keadaan di tengah-tengah umat yang jahiliyah. Inna sami'na fatan yazkuruhum, selalu mempersoalkan berhala kita. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Nabi Ibrahim. Sebenarnya seandainya mau disebutkan kami ada seorang yang bernama Ibrahim sudah cukup. Tapi ketika ada kata-kata fat, bukan pemuda, maka ini mau ditonjolkan bagaimana peran seorang pemuda dalam merubah keadaan yang ada pada masa itu, rubah kejahiliaan menuju kepada tauhid, agama yang hanya mempersembahkan hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Juga di surat Yunus di ayat ke-83, Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa menghadapi seorang tokoh yang paling lalim, yaitu si Fir'aun. Dan Fir'aun ini karena begitu kejam, orang takut-takut beriman. Lalu siapa yang berani beriman bersama dengan Nabi Musa? Allah katakan dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 83, "Fama amana li Musa min qaumihi illa." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa di tengah-tengah kaumnya kecuali zuriyah. Apa artinya zuriyah? Aliyah tafsir sebagian mengatakan anak-anak muda. Ya. Jadi karena begitu kejamnya, bengisnya, lalimnya si Fir'aun, orang pada takut-takut. Nabi Musa sendirian, hanya sedikit yang mau beriman. Siapa yang beriman? Yang berani cuma anak muda semuanya. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat ke-54 Allah mengatakan tentang perjalanan hidup kita. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah Allah akan kalian kuat. Summa ja'ala min ba'di bagi setiap manusia. Umumnya ya, umumnya. Dan ada yang tidak sampai kepada usia tua. Allah mengatakan ada 3 fase. 2 fase dalam keadaan lemah dan 1 saja fase dalam keadaan kuat. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Bayi kecil masih sangat lemah, masih butuh uluran tangan dari orang-orang yang di sekitar kita, utamanya orang tua kita. Lalu nanti ada masa kuat.
Lalu ada nanti masa kembali menjadi lebah, wa syaibah, dan sudah beruban. Dua kekuatan didampingi oleh dua kelemahan. Apa kekuatan itu? Masa muda. Dan ingat, Nabi kita mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Berarti dari tiga fase kehidupan ini, masa kehidupan yang paling Allah cintai adalah masa pemuda itu. Ketika kita masih kuat-kuatnya untuk beribadah kepada Allah dan untuk berkontribusi kepada umat ini. Dia adalah fase kehidupan yang paling mulia di sisi Allah. Dan ada kaidah umum yang pernah dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Jadi kalau kita lihat fase kehidupan ini, yang pertengahannya itu masa muda, berarti dia adalah masa emas bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga sangat banyak dijelaskan. Di antaranya hadis di Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruh makhluk sejak pertama sampai akhir, 7 golongan yang diamankan oleh Allah, diberikan naungan yang waktu itu tidak ada lagi tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di situ disebutkan salah satu yang mendapatkan kehormatan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan. Tapi kalau kita lihat golongan-golongan yang lain adalah yang ditonjolkan amalannya. Cuma satu yang ditonjolkan masalah umurnya. Ya, ada yang ditonjolkan masa kepemimpinannya, imamun adil. Ada yang ditonjolkan tentang cintanya kepada masjid. Ada yang ditonjolkan tentang infaknya, ikhlasnya. Tapi untuk masalah umur, cuma satu yang ditonjolkan, yaitu anak muda. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang nasya'a, tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Artinya, sejak menginjak usia muda. Kalau kita tadi pakai definisi anak muda yang kita sudah sebutkan, berarti paling tidak sejak masuk usia SMA, 16 tahun. Sejak kita masuk usia balita, jadilah pemuda yang nasya'a fi ibadatillah. Sampai kapan? Sampai selesai usia SMA, sampai selesai kita kuliah? Tidak. Maksudnya dia mulai komitmen, mulai amanah, mulai iltizam, mulai menjadi pemuda yang soleh sampai dia menjadi ini perlu dimakan. Karena ada kecenderungan yang ada yang salah paham. Sebagian yang memahami syabun nasya'a fi ibadatillah ini hanya bisa bernostalgia. Dulu saya juga ingin seperti kami. Dulu saya juga umat. Tapi seorang yang terdidik sejak masa muda, muda yang tangguh, insya Allah sampai masa akhirnya pun dia masih menjadi seorang yang terus berbuat untuk umat ini. Dan juga dalam hadis yang lain, ya kita singkat tentang dalilnya ini sebelum kita masuk pada inti nasihat tentang bagaimana menjadi pemuda tangguh. Perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap anak muda ketika beliau juga mengingatkan bahwa nanti di hari kiamat, ya lagi-lagi tentang keadaan hari kiamat. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah 'inda rabbihim hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang setiap hamba di hari kiamat di hadapan Allah hingga ditanya tentang 5 hal. Dalam beberapa riwayat disebutkan 4 hal, tapi sebenarnya memang 5 hal. Kalau masalah harta mau dibagi 2. Dalam hadis itu dikatakan 2 yang pertama yang disebutkan an umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Umur kita semuanya akan ditanyakan.
Tapi uniknya setelah itu Nabi mengatakan wa an syababihi fima ablah. Setelah disebutkan umur secara umum, akan ditanya kemana dihabiskan umur yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kemana kita habiskan? Ada pertanyaan khusus yang lebih spesifik untuk anak muda. An syababihi, masa muda kita, kemana kita habiskan? Di mana kita habiskan? Dalam aktivitas apa kita lewati masa muda kita? Maka ini berarti perlu kita siapkan sejak sekarang agar nanti mudah bagi kita menjawab di hadapan Allah. Umur saya berberkah semuanya ya Allah. Atau ya, karena jangan-jangan kita tidak mencapai masa usia tua. Karena itu masa muda inilah masa untuk berbuat sebaik-baik. Karena dia akan ada pertanyaan khusus untuk masa muda kita. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Salah satunya syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Ini masa muda, masa yang sangat membahagiakan kita. Masa emas sebenarnya bagi setiap orang, ya. Karena kita yang sudah tua-tua ini cuma bisa menceritakan, ya. Gimana ya rasanya kalau nanti kita ceritakan anak kita bahwa masa anak muda kita bukan masa-masa yang indah, ya. Karena kita orang yang banyak lalai. Karena itu jangan kita sampai harus malu kepada anak-anak kita ketika harus menceritakan bahwa saya sudah tua, saya sudah tobat, tapi sayang waktu saya masih muda saya belum bisa menjadi seperti kamu, ya. Dan kita juga sebagai anak muda manfaatkan masa syabab kita sebelum datang masa haram kita. Dan bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda, Nabi pernah mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda." Ya. Kayaknya ya, ana lupa ya, tapi kayaknya tidak ada khusus ya ma'syara syuyukh, ya. Panggilan wahai orang-orang tua, ya. Yang ada ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda. Apaan beliau khusus kepada anak. Ya, Nabi kita sangat khusus kepada anak-anak muda. Dijaga jangan sampai jatuh kepada maaf. Dan kalau sudah sangat khawatir, ya disuruh beribadah, dan kalau sudah maka disuruh nikah, ya. Ini di antara bentuk perhatian beliau kepada. Dan apa yang beliau sampaikan ini secara teori kelihatannya ini dipraktekkan dalam kehidupan beliau ketika beliau bersama dengan sahabatnya. Banyak sekali sahabat. Tapi kalau kita perhatikan satu persatu sahabat-sahabat yang mendampingi beliau, maka ternyata mayoritas yang mendampingi beliau adalah anak-anak muda, ya. Bahkan beliau lebih khusus memberikan perhatian kepada anak muda sampai beliau membonceng anak muda dan beliau membersamai anak muda dalam perjalanannya. Itu sebagai bentuk perhatian beliau kepada generasi muda ini. Kita baca tentang bagaimana beliau membonceng Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Umur 15 tahunan waktu itu, atau 14 tahunan, 13 tahunan. Anas bin Malik juga umurnya kisaran seperti itu, ya, 20 tahun ke bawah. Juga selalu itu sekretaris pribadi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar masih sekitar 20 tahunan, ditepuk oleh Rasulullah, diberikan nasihat-nasihat khusus tentang zuhud. Dan Mu'ad bin Jabal, Nabi kita mengatakan, "Saya cinta sama kamu wahai Mu'ad bin Jabal." Anak muda pada waktu itu. Dan ada Usama bin Zaid, anak muda yang dicintai oleh Rasulullah, dan bapaknya juga sangat dicintai Rasulullah. Kadang Rasulullah menggendong Hasan, lalu bukan Hussein tapi Usama. Siapa Usama? Lagi-lagi anak muda. Beliau sangat perhatian dengan anak-anak muda. Karenanya tidak mengherankan jika anak muda di zaman Nabi SAW telah berperan dengan peran yang luar biasa. Siapa penulis wahyu? Siapa yang berjasa menuliskan wahyu Al-Quran? Ada yang terkenal Ali bin Abi Thalib.
Zaid bin Thabit, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. 3 orang ini semuanya anak muda di bawah 30 tahunan. Siapa paling ahli dalam masalah Quran? Sampai-sampai Nabi mengatakan istaqri'ul Quran minal arbah. Talaqi Al-Quran dari orang-orang ini. Ada 4 disebutkan, 2 adalah anak muda. Abdullah bin Mas'ud masih muda waktu itu, dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhum. Itu untuk Quran. Untuk hadis, ada 7 sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak hadis yang diriwayatkan, 1000 lebih. Kalau kita baca 7 itu, mulai Abu Hurairah sampai yang paling bawah Jabir bin Abdullah, sampai yang paling bawah adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir di urutan ke-6. 7 itu semuanya anak muda semuanya. Jadi kita dapat hadis ini paling banyak berjasa untuk meriwayatkan hadis kepada kita semuanya adalah anak-anak muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak muda sudah direkomendasikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama yang dijadikan rujukan, bahkan menjadi qadhi. Qadhi itu hakim paling tinggi kedudukannya waktu itu, ya, pemimpin, qadhi. Ya, kalau orang sekarang bilang hakim itu apa, Ustaz? Wakil Tuhan, orang biasa bilang, ya. Qadhi, hakim agung yang jujur, ya. Waktu itu anak-anak muda banyak yang sudah mendapatkan kepercayaan yang seperti itu. Ada Ali bin Abi Thalib sudah mendapatkan kepercayaan menjadi qadhi. Ada Sabit, ada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan dalam medan jihad fisabilillah kita lihat umumnya mereka adalah anak-anak muda. Walaupun orang tua juga masih penuh semangat untuk membersamai mereka. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad bin Afra, ada Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ada Usama bin Zaid menjadi komandan dalam usia 18 tahun melawan pasukan Romawi. Anak-anak muda semua yang hebat-hebat, Masya Allah. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Lalu Mu'ad bin Jabal, pemimpin di Yaman. Abu Musa al-Asy'ari menjadi pemimpin juga di daerah Yaman. Semuanya waktu itu masih dalam usia anak muda. Ini peran-peran yang luar biasa, dan hal itu dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Ya, Umar bin Abdul Aziz dari tabi'in juga seperti itu, ya. Beliau dianggap sebagai khalifah terbaik setelah Khulafa Rasyidin, dan beliau meninggal dalam usia kurang dari 40 tahun, ya. Masih sangat muda. Dan begitu banyak lagi. Kalau di negeri kita, Pangeran Diponegoro juga, ya, itu masih 30 tahunan, ya. Beliau menjadi seorang panglima yang harum namanya. Bahkan Jenderal Sudirman, jenderal terbesar yang ada dalam sejarah negeri kita ini, wafat dalam usia 35 tahun. Ya, masih sangat muda. Bung Tomo, ya, kita juga sangat kenal, ya, yang menyemangati arek-arek Surabaya, ya, pada masa itu. Ini semua kan bahwa masa-masa emas yang tidak boleh disia-siakan. Kan itu pertanyaannya. Dan ini penutup materi kita. Ya, nanti insya Allah penyempurnaannya, ya, dan hal-hal yang lebih praktis lagi insya Allah akan disampaikan oleh. Pertanyaannya, bagaimana menjadi pemuda tangguh di akhir zaman? Bagaimana kita bisa menjadi anak muda seperti itu, ya? Bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang tercatat dalam sejarah Islam dengan ya. Ada 9 secara singkat. Sampai jam 9 secara singkat, ya, kita akan sebutkan. Yang pertama adalah belajar ilmu syar'i secara rutin dan benar. Yang paling pertama, kalau kita baca penjelasan para ulama-ulama kita sebagai nasihat kepada syabab, kepada anak muda, maka umumnya mereka mendahulukan dengan masalah ini. Belajar ilmu syar'i, ilmu Islam, ilmu agama secara rutin dan benar. Secara rutin, ada pembelajaran secara intensif selain apa yang kita mungkin dapatkan di bangku-bangku sekolah kita.
ada pengajian-pengajian yang kita, ada kajian-kajian, ada tarbiyah-tarbiyah secara rutin. Dan inilah yang memberikan generasi-generasi tangguh di zaman-zaman para sahabat dan tabi'in. Mereka adalah bukan cuma orang yang menjadi tenaga lapangan yang berbuat untuk umat, mereka itu lahir majlis-majlis tarbiyah Nabi SAW. Mereka lahir dari majlis-majlis yang ada di masjid Nabi kita SAW, dan demikian seterusnya. Ya, generasi-generasi yang hanya umumnya mereka adalah generasi-generasi yang lahir dari ta'lim-ta'lim, tarbiyah-tarbiyah yang dipimpin oleh para ulama-ulama di masanya. Dan ketika belajar otodidak, tidak mau belajar dari seorang guru, dari seorang syekh, dari seorang ustadz, dari seorang murabbi. Apalagi mungkin kalau di masa saat sekarang ini dengan keberadaan Google dan semacamnya. Ya, tadi yang mewakili wali kota tadi mengatakan begitulah hasilnya kalau belajar cuma dari Google. Ada waktu ujian online, Masya Allah nilainya 98. Ketika sudah masa offline, nilainya menjadi turun drastis sampai 40-an. Ya. Ternyata Google cuma memberikan manfaat sesaat, sudah itu dilupakan lagi. Ya. Maka jangan hanya belajar lewat Google, belajar lewat medsos saja. Itu menambah referensi kita dan banyak manfaat kita dapatkan. Tapi setiap kita mesti punya ada guru yang dia belajar darinya. Karena man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Tidak selalu ya, tapi umumnya orang kalau gurunya cuma bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Maka kita perlu punya taklim yang rutin, perlu punya tarbiyah yang rutin agar kita bisa menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang soleh dan terus istiqomah. Kan ada yang membimbing kita. Kemudian yang kedua, bergaul dan dekat dengan ulama dan orang soleh. Jadi antara pesan kedua untuk menjadi pemuda tangguh di akhir zaman ini adalah senantiasa ya dalam mencari teman kita. Ya, siapa yang menjadi kawan dekat kita. Ada dua yang penting dalam hal ini. Kita punya tokoh yang lebih tua dari kita, yang selalu membimbing kita, dan kita punya teman juga yang soleh-soleh, yang kita sudah sebutkan tadi bagaimana Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, semua anak-anak muda itu lahir demikian karena mereka sejak masa usia muda, bahkan sebelum masa balik, sudah bermulazamah Nabi SAW, sudah dekat dengan ulama. Kalau anak-anak muda sekarang takut-takut sama ulama, merasa sungkan-sungkan, bahkan merasa tidak pantas hadir di majlis ulama, ini pertanda yang kurang bagus untuk umat. Ketika ulama sudah dijauhi oleh anak-anak muda, karena merupakan tabi'i, ya, hal yang alami, naluri. Setiap orang ingin punya teladan, ingin punya tokoh, ingin punya orang tua yang membimbingnya. Kalau bukan ulama kita, maka kepada siapa kita akan mengadu? Kepada siapa kita minta tuntunan, arahan? Jangan-jangan kepada orang yang tidak kita jadikan sebagai teladan. Yang kedua adalah teman-teman kita juga. Ya, kita memilih teman orang-orang yang soleh. Jangan sampai, ya Allah sudah mengingatkan kita bahwa pasti seperti ini. Allah katakan dari surat Al-Furqan, akan ada yauma ya'addu zalim fihi, akan ada nanti di hari kiamat orang-orang yang akan menggigit dua tangannya. Ya, Allah tidak mengatakan ya'addu sababatahu. Allah tidak mengatakan dia menggigit telunjuknya. Biasanya kalau kita menyesalkan, kita gigit telunjuk kita.
Tapi Allah katakan dia menggigit dua tangannya, dia masukkan sekaligus di mulutnya, dia gigit sebagai bentuk penyesalan yang sebesar-besarnya. Apa penyesalannya? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu saya ikut tuntunan Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Penyesalannya adalah karena kenapa orang itu yang diangkat sebagai teman dekat. Orang itu ternyata membuat dia lebih jauh dari peringatan-peringatan kebenaran setelah dulu dia sudah merasakan manisnya keimanan. Jadi ada itu biasa ya. Orang-orang yang dulu Masya Allah juga pengajian, rajin juga tarbiyah, baik-baik orangnya. Lalu kita lihat mana dia sekarang? Bersama dengan kita berbuat untuk umat. Mana sekarang dia? Ternyata ada temannya yang membuat dia jauh dari kebaikan. Ini akan pasti ada, karena Allah sebutkan seperti itu. Dan kita sudah merasakan kadang fenomena itu di tengah-tengah kita. Maka jangan menjadi mereka-mereka itu. Karena itu anak muda paling penting ya untuk selektif dalam mencari teman-teman bergaul. Kemudian juga yang ketiga, membaca dan mempelajari biografi dan kisah pemuda hebat yang telah berkontribusi bagi umat. Baca itu kisah para nabi dan rasul, baca kisah para sahabat, baca kisah para atba'ut tabi'in, baca kisah 4 ulama-ulama mazhab, baca 6 tokoh penulis kitab-kitab kutubus sittah, baca tokoh ulama kita, baca tentang bagaimana Buya Hamka, baca tentang M. Natsir dan ulama-ulama serta pahlawan di negeri kita ini yang telah berbuat dan mengharumkan nama Islam dan berkontribusi biasa untuk umat kita. Baca kisah-kisah mereka itu untuk kita bisa mengambil teladan. Apatah lagi di tengah-tengah kadang kita tidak mendapatkan teladan secara langsung, maka kita terpaksa hanya membaca lewat buku-buku itu. Karena kalau kita hanya melihat orang di sekitar kita, kita kadang merasa sudah begitu hebat. Karena kita bilang kayaknya saya yang paling bagus. Tapi ketika kita baca tokoh-tokoh yang memang Allah pilih untuk menjadi teladan, kita masih sangat-sangat jauh dari yang seharusnya. Karena itu perlu membaca kisah-kisah mereka-mereka itu. Kemudian memperbanyak ibadah. Hal yang paling menjaga maksiat adalah ibadah Allah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dinasihatkan oleh Rasulullah. Beliau dikatakan ni'mar rajul Abdullah law kana yakumun minal lail. Orang paling bagus itu Abdullah bin Umar kalau rajin salat lail. Dikatakan sejak itu Abdullah bin Umar sejak usia itu masih 20 tahunan sampai beliau meninggal selalu menjaga qiyamul lail. Karena pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memesankan kepada kita anak muda untuk rajin puasa sunnah. Karena rajin ibadah-ibadah itulah yang bisa membuat orang jauh daripada maksiat. Nabi kita mengatakan dalam hadis qudsi bahwa ketika seorang rajin ibadah yang wajib dan banyak ibadah-ibadah sunnah, maka Allah menjadi sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau kita sudah rajin ibadah, pendengaran kita pendengarannya Allah, penglihatan kita penglihatannya Allah, tangan kita adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah dari Allah, dan dari kaki kita juga demikian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam penjelasan para ulama kita tidak akan melihat kecuali yang Allah cintai. Telinga kita tidak akan merasa nyaman mendengarkan sesuatu kecuali yang Allah cintai. Tangan kita hanyalah untuk kebaikan kita fungsikan, dan kaki kita tidak akan melangkah kecuali apa yang Allah ridhoi. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita banyak beribadah kepada Allah. Maka anak muda ini jadilah pemuda-pemuda seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As yang minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh saya khatamkan Al-Quran kurang dari setiap hari?" Bahkan dia minta, "Bisa saya khatamkan setiap hari?" Dia bilang 1 bulan saja. "Saya masih bisa lebih daripada 1 bulan." Dikatakan 1 pekan, "Saya bisa lebih dari itu." Sampai dikatakan 3 hari saja, "Saya masih bisa seperti kurang dari itu." Lalu Rasulullah bilang, "Tidak boleh kurang dari itu." Puasa juga minta supaya banyak puasa.
Kita sangat mengharapkan ya anak muda kita yang terbiasa dengan ibadah-ibadah. Kalau anak muda tidak biasa qiyamul lail, maka sulit kalau sudah tua qiyamul lail. Kalau anak muda tidak biasa puasa sunnah, maka kalau sudah nikah ya sudah ya sulit mungkin ya. Karena kalau kita sudah nikah, banyak yang hanya bilang, ini sudah ada pelampiasan yang halal. Ya, karena ada sebagian memahami gitu. Berarti kalau kita sudah nikah, berarti tidak perlu lagi puasa sunnah, karena puasa sunnah hanya dianjurkan bagi anak muda. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya. Tapi yakinlah kalau sejak muda kita tidak pernah punya kenangan-kenangan puasa sunnah bersama saudara-saudara kita, maka sulit ya kita terbiasa dengan puasa-puasa sunnah di masa-masa telah tua. Maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan berikutnya, bakti kepada kedua orang tua. Keberhasilan seseorang sangat tergantung dengan ridho Allah, dan ridho Allah sangat tergantung dengan ridho kedua orang tua. Jadilah Anda pemuda-pemuda yang selalu bertakwa kepada Allah dan selalu bakti kepada kedua orang tua. Keberhasilan seorang Imam Bukhari tidak terlepas dari doa yang tulus dan bimbingan yang begitu tekun, yang begitu ikhlas dari seorang ibu beliau. Demikian pula pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama kita yang lainnya. Maka jadilah anak muda yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Anda akan menjadi pemuda tangguh, dan Anda akan menjadi pemuda yang banyak berbuat untuk umat ini. Yang keenam, wahai anak muda, hindarilah tempat-tempat dan sarana fitnah. Antum-antumlah yang menjadi sasaran paling utama. Kadang ada anak-anak muda yang dulunya Masya Allah begitu hebat kontribusinya, akhirnya hilang di tengah-tengah pusaran zaman ini. Mana mereka? Ternyata waliyadzubillah terjatuh dalam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghancurkan karir seorang anak muda untuk menjadi orang yang kelak bisa menjadi pahlawan umat kecuali maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak muda, fitnah-fitnah zaman sekarang ini, apalagi fitnah syahwat dan syubhat, itu akan mendekati kita semuanya, termasuk kita yang sudah tua. Tapi untuk antum-antumlah yang menjadi sasaran paling utama. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada anak muda kalau belum bisa nikah, fa alaihi bisawm, banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa menjadi benteng dari kemaksiatan. Kemudian yang ke-7, melatih diri dan menggali potensi serta bakat yang bermanfaat bagi umat. Antum semua adalah harapan umat, dan masing-masing antum punya potensi. Nabi SAW tidak menjadikan anak muda di masa beliau dengan satu model. Ada model Abdullah bin Abbas, ada model Abdullah bin Umar, ada model Usama bin Zaid, dan ada bahkan seperti Khalid bin Walid, dan ada seperti Sofwan bin Mu'attal dan yang lain-lainnya. Masing-masing antum punya bakat dan potensi, tapi ini tidak datang begitu saja. Latih diri antum sejak sekarang. Ya, biasakan dengan pelatihan-pelatihan, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dengannya antum nanti akan berbuat yang terbaik untuk umat kita. Kedua sebelum terakhir, atau yang sebelum terakhir, manfaatkan waktu dan jangan menunda kesempatan. Sekali lagi, masa keemasan adalah masa muda. Kalau kelak kita menjadi seorang yang baik, alhamdulillah. Tapi hilang momen yang paling baik, yaitu masa muda. Kalau kita hanya menjadi orang tua yang baik saja, lalu masa muda kita tidak, maka berarti telah menghilangkan kesempatan terbaik kita untuk beribadah dan berbuat untuk umat. Maka Hasan Al-Basri mengatakan kepada anak muda, iyyaka wat taswif. Anak muda dikatakan oleh Hasan Al-Basri, jangan sampai kamu menunda-nunda kesempatan, menunda-nunda peluang. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang paling terakhir, wasiat terbaik untuk menjaga diri kita semuanya dari fitnah akhir zaman adalah jangan pernah meninggalkan senjata utama bagi seorang hamba, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang mereka-mereka yang dijaga oleh Allah, mereka mengatakan, Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan secara khusus bagi anak muda, tadi kita mendengarkan qari kita baca Ashabul Kahfi, apakah mereka berdoa? Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Anak muda perlu banyak berdoa. Kita semuanya perlu banyak berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa untuk keberhasilan Anda, untuk keistiqomahan Anda, dan untuk kebahagiaan Anda dunia dan akhirat. Setelah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kepada antum-antumlah, kepada kita semuanya lah, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi mereka-mereka itu, ya, dalam keadaan apapun, dalam usia apapun. Tapi sekali lagi, anak muda harus lebih tampil, harus lebih tangguh, dan harus lebih hebat dari orang-orang yang telah mendahului mereka. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, telah kita dengarkan bersama dan kita simak, ya, penjelasan materi yang luar biasa dari Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yusron, tentang petunjuk Islam menjadi pemuda tangguh di tengah tantangan perubahan zaman. Gimana materinya? Bagus? Bagus ya? Atau masih mau nambah? Ya, jadi intinya bagaimana kita menjadi pemuda tangguh. Saya ada sempat. Dan benar, ya sekalian, ya. Jadi rutin dan benar juga. Jadi selain rutin harus, ya, gurunya benar, materinya benar, ya, pengajarannya benar. Masya Allah. Terima kasih. Dari mana, Dek? Dari mana? Dari gua. Wow, dari gua jauh-jauh. Naik apa ke sini? Naik motor sendiri. Sendiri ya? Oh, Masya Allah. Ya.
Kita kenalan dulu, namanya siapa? Muhammad Iqbal Sayuti. Muhammad Iqbal Sayuti. Berarti nama bapaknya Sayuti, Pak Sayuti? Bukan. Bukan. Itu nama dokter. Oh, nama dokter. Dokter siapa? Dokter Sayuti. Dokter Sayuti. Itu apanya kamu? Itu yang bantu dulu ibu saya ketika Melahirkan. Oh, kirain nama bapaknya, Ustaz. Ternyata nama dokternya diambil pas ibunya melahirkan. Nama bapaknya siapa? Bapak Sugeng Riyadi. Oh, kok nggak dikasih masuk di situ? Kepanjangan ya. Iya. Sekarang aktivitasnya apa? Di sini di Makassar tinggal atau gimana? Mahasiswa Stiva. Mahasiswa Stiva Makassar, tapi asalnya dari Lampung. Dari Lampung. Lampung asli? Jawa, orang Jawa. Jawa dan Lampung juga. Orang tuanya Tinggal di dua-duanya Lampung. Lampung. Iya. Ya, tapi orang Jawa. Iya. Oh, gitu. Kenapa pilih Stiva? Pertama karena kampus dakwah terkenal dengan mencetak para dai yang sudah handal di lapangan. Kemudian kedua juga ini rekomendasi dari Ustadz kami di Lampung untuk ke Stiva. Terus keinginan sendiri kuliah di Stiva gitu ya. Terus apalagi namanya? Gimana nih? Tadi orang Lampung tapi logatnya Jawa ya, memang karena orang Jawa. Gitu. Karena kan dekat dengan Jawa. Gimana kamu melihat kondisi pemuda saat ini? Dan apa yang kira-kira yang masukan kamu terhadap pemuda-pemuda kita saat ini? Ya nggak apa-apa, sedikit aja. Ya. Menurut kami alhamdulillah pemuda saat ini ya sudah semangat dalam menimba ilmu, terkhusus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sangat bersyukur pada Allah SWT bisa menyertai para pemuda, generasi harapan umat dan bangsa dalam kegiatan yang sangat mulia ini, kegiatan majelis ilmu, kegiatan yang diliput dan diliputi oleh para malaikat,
ya, yang mendoakan kita agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dan agar para pemuda kita bisa tumbuh menjadi pilar-pilar utama daripada umat dan bangsa kita. Saya bersyukur pada Allah SWT dengan kesempatan ini, sebab juga setiap berbicara tentang masalah pemuda, kita merasa menjadi lebih muda lagi. Ya, saya katakan lebih muda karena saya tidak pernah merasa menjadi orang tua sampai sekarang. Walaupun kenyataannya sudah ada 1 cucu. Ya. Jadi, tapi tidak pernah merasa saya sebagai orang tua, dan saya tertolong oleh definisi pemuda WHO. Ya. WHO mendefinisikan pemuda itu sampai 65 tahun. Ya. Berarti saya masih masuk banget dalam kategori WHO itu. Alhamdulillah, saya juga mengikuti acara ini dari tadi. Ya, sejak sambutan dari yang mewakili wali kota dengan gaya anak muda juga yang begitu bagus. Lalu materi dari Ustaz Yusran Ansar Hafizahullah yang luar biasa, memberikan gambaran tentang para pemuda dari alaihi wasallam, dan telah memberikan tip-tip, telah memberikan apa yang sebaiknya, apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya dilakukan seorang pemuda ketika ingin meraih, mewujudkan apa yang pernah diwujudkan oleh para pemuda heroik, ya, oleh para pemuda-pemuda pahlawan, ya, di zaman yang lampau, ya, mulai dari pemuda-pemuda yang menyertai Musa, mulai daripada pemuda Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Musa dan pemuda yang menyertainya, Ashabul Kahfi, serta pemuda-pemuda yang bersama dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira materi-materi yang telah disampaikan ini sudah luar biasa. Tinggal bagaimana para pemuda kita benar-benar menghayatinya. Saya sedikit ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusran tentang peran seorang pemuda, khususnya yang masih belia. Jadi kalau berbicara pemuda, kalau Ustaz Yusran masih ada di ruangan, ya, maka Ustaz Yusran ini masih di pertengahan pemuda, ya. Beliau ini, ya, masih menjadi salah satu tokoh pemuda, ya, luar biasa, pemuda yang kita tidak mau memuji, tapi pemuda yang mewakili para pemuda-pemuda yang punya ilmu, masya Allah, di zaman lampau, ya, yang dikisahkan dalam banyak kisah, ya. Jadi kalau dari sisi istilah pemuda, maka yang dihadapi sekarang Ustadz, ya, yang audiens kita peserta ini mungkin pemuda dalam segmen belia, ya, ini belia, ya. Jadi yang masih sangat belia. Kalau belia sudah pasti pemuda, tapi pemuda tidak mesti belia. Apalagi pemuda itu, ya, kalau secara maknawi lebih kepada ruhiyahnya, ya, kepada semangatnya, ya, dan terlebih-lebih lagi semangat yang dilandasi iman. Itulah pemuda sesungguhnya. Siapapun yang mempunyai iman yang kuat dan semangat yang tinggi, itu adalah pemuda. Tapi ya Ustadz Yusran dan saya, serta juga mungkin beberapa ustadz yang hadir di sini, harus rela untuk tidak disebut lagi belia, ya. Kita sudah menjadi beliau, ya, menjadi beliau. Jadi kalau orang ngomong kita dibilang beliau, udah cocok, ya. Tapi yang belia ini yang peserta kita, dan anak muda harapan, nah ini orang-orang belia nih, ya. Kalau mereka dibilang beliau, mereka pasti
agak risih, dalam bahasa asing gelek-gelek, ya, ya kalau mereka disebut beliau. Tapi mereka benar-benar belia. Nah, saya akan melengkapi kisah-kisah Ustadz Yusran yang luar biasa tadi dengan satu kisah tentang anak muda yang masih belia. Yang sekaligus nanti saya harapkan dari kisah ini untuk menambah motivasi dan sekaligus sekaligus memberi gambaran tentang peran apa yang harus dimainkan oleh para pemuda di zaman kita dan yang sangat cocok di zaman kita ini, ya. Dalam kisah yang diriwayatkan atau disebutkan para ulama kita, ada serombongan kaum muslimin datang menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah yang adil, al-adil, ya. Salah seorang khalifah yang sangat adil dalam sejarah Islam adalah Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah. Sampai-sampai beliau diikutkan, dimasukkan dalam kelompok Al-Khulafaur Rasyidun oleh sebagian ulama, ya. Ditambahkanlah, ya. Kita tahu yang namanya Al-Khulafaur Rasyidun ada 4. Tapi kalau ada tambahannya lagi, maka itulah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang sangat luar biasa, sangat adil, sangat penyayang, sangat peduli. Semua kebaikan yang sangat insya Allah ada pada Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga seorang alim. Ini yang tidak boleh dilupakan. Ya. Jadi khalifah sekaligus alim. Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika ada kelompok kaum muslimin datang menghadap, menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan permasalahan mereka. Maka setelah mereka duduk di hadapan khalifah, disuruhlah mereka berbicara. Bentar, ini perangkat saya perlu ya. Bisa kedengaran suara dan gambar? Terlihat dengan jelas? Ya, baik. Maka setelah mereka duduk dengan baik, sang khalifah kemudian mengatakan, silahkan kalian menyampaikan aspirasinya atau permasalahan. Tampillah seorang anak muda belia. Nah, ini anak muda belia ini datang dari Kecamatan Tallo, kira-kira begitu, ya. Ya. Yang tadi ada batalion apa tadi itu 120, ya. Ini kedengaran suara saya atau tidak nih? Kurang jelas ya? Apa yang nggak kelihatan? Kok bisa ya? Bentar. Nah, sekarang gimana kabar saya? Ya. Ini kalau begini kelihatan. Ya. Ini saya ulang lagi ya. Jadi tampillah seorang yang belia, masih belasan tahun usianya. Ya. Tadi saya bilang dari mana? Enggak, ini sekarang kita rubah dari Panakukang. Ya. Baik. Ya, ini sekedar untuk iripat intibah agar antum tidak banyak menerawang ke sana lalu makna kisahnya kurang tertangkap. Jadi saya ingin tes tadi itu. Ya. Kalau perlu kita rubah lagi dari Marombo. Ya. Ya, baik. Nah, sang belia tampil. Tentu saja khalifah al-adil, al-alim, masya Allah, ya, itu kaget
Nah, di sini banyak orang yang sudah berusia paruh baya, banyak yang kelihatan seperti syekh. Kok yang tampil jadi juru bicara anak belia? Spontan sang khalifah. Ini khalifah sebetulnya masya Allah sangat bijaksana, ya. Dan beliau juga, ya, rahimahullah, itu menjadi khalifah masih muda, ya. Tapi yang namanya manusia, terkadang kita itu karena di luar ekspektasi, kita spontan memberi komentar. Ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Dan, kenapa ini? Biasa kita bilang begitu. Nanti setelah, oh iya ya, oke. Nah, jadi sang khalifah spontan juga memberi komentar. Ya gulam, wahai anak muda, ya, apa tidak ada lagi yang lebih tua, ya, dari engkau yang bisa jadi juru bicara, ya, dari kaum ini. Ini spontan saja dari sang khalifah yang masya Allah, yang terkenal dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Di luar dugaan, nah ini saya perhatikan nih, ini anak muda yang dari mana nih yang banyak nih? Dari Wajo, ya. Dari Antang, dari Mariso, dari mana lagi? Kenapa? Apa suara saya kurang jelas? Bagus sih, ya. Nah, di luar dugaan, sang anak muda belia ini itu memberi jawaban, ya, yang tidak tanggung-tanggung. Ya, dengarkan baik-baik. Kata sang juru bicara belia ini, ya, wahai Amirul Mukminin, ya, apakah engkau lupa al-insanu bi asgharaihi? Al-insanu bi asgharaihi. Nilai manusia itu justru pada dua hal yang kecil dalam dirinya. Ya. Apakah khalifah lupa? Manusia itu bi asghari dengan dua yang kecil. Jadi jangan memandang seperti itu, jangan menilai kecil besar, ya, tua muda. Karena dalam diri manusia yang paling berharga ada dua yang kecil. Dan sang juru bicara belia ini melanjutkan, dan andaikan urusan ini, ya, maksudnya urusan penilaian dan urusan kemampuan itu dikaitkan dengan usia, masih banyak yang lebih pantas jadi khalifah dari Anda, wahai Amirul Mukminin. Tentu saja kaget Amirul Mukminin, ya. Ini ibaratnya seperti apa, kalau dalam tinju itu seperti uppercut, ya, bukan lagi job-job, ya. Kalau job-job itu cuma sedikit-sedikit, ya, tapi langsung uppercut ke hulu hati. Kita harus gunakan istilah-istilah yang disukai anak muda, gitu, ya. Ya. Jadi sang khalifah tersadar, ya, namanya kita manusia biasa, ya. Khalifah walaupun dengan segala kehebatannya, beliau manusia biasa. Spontanitas tadi, beliau ternyata mendapat jawaban dari anak muda yang masih belia ini dengan ucapan itu. Kalau andaikan penilaian dan kemampuan itu dikaitkan dengan usia, dengan umur, masih banyak yang lebih pantas jadi khalifah dari Amirul Mukminin. Maka kemudian sang Amirul Mukminin mengatakan, kalau begitu bicaralah, ya, takallam, ya, karena ternyata dia pantas jadi juru bicara. Ini salah satu sifat yang kita inginkan, kita harapkan dari anak muda kita, dari para belia kita saat ini, ya. Mereka yang mempunyai kesadaran akan potensinya, ya, mempunyai kesadaran akan potensinya, dan memang bukan sekedar potensi dasar, tapi sudah dikembangkan menjadi suatu kemampuan, ya. Potensi yang luar biasa. Dan kemampuan yang ada di sini dalam kisah ini adalah kemampuan untuk mengartikulasikan, kemampuan untuk menyampaikan, ya, apa yang ada pada diri kita, dari pikiran kita, dari akal kita, termasuk aspirasi kita. Ini harus dimiliki oleh anak muda kita, ya.
Dan kalau lihat kisah-kisah tadi, ya, kisah-kisah yang diceritakan oleh Ustaz Islam, kita melihat bagaimana pemuda-pemuda di samping mereka melakukan dengan amal, dengan perbuatan ini, tapi kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan untuk berbicara. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bukan saja beliau berani untuk menghadapi resiko, tapi berani berbicara. Berani berbicara. Ini fatan Nabi Ibrahim, berani berbicara dengan pembicaraan yang cerdas, ya, yang bisa membuat mereka dengan kalimat-kalimat singkatnya menjadi tersadar, walau hanya sejenak, ya, walau hanya sejenak. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih kalimat yang pas, ya, kalimat yang pas kepada mereka-mereka yang sudah berusia itu, yang merasa bahwa mereka lebih tahu, lebih pengalaman, banyak makan asam garam. Dengan satu kalimat singkat dari Nabi Ibrahim AS, mereka tersadar, ya, mereka tersadar, walau hanya sejenak kesadaran itu, ya. Ketika diberitahu bahwa yang melakukan ini, yang melakukan penghancuran patung-patung itu adalah patung terbesar itu yang memang sengaja disisakan oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kecerdasan, ya, beliau alaihi salatu wassalam, ya. Lalu kemudian mereka bilang, gimana mungkin kami nanyain itu, ya, patung itu kan dia nggak bisa bicara. Nah kalau gitu, kenapa kalian menyembahnya, ya? Kenapa kalian menyembahnya padahal dia bicara saja tidak bisa, dan tentu tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa memberi mudarat. Kembali kepada kisah anak muda belia juru bicara tadi, ya. Dua hal yang paling berharga pada manusia, ya, lisan dan fuadnya. Dan inilah yang membedakan manusia dari hewan, ya. Jadi kalau oleh para ahli yang menyamakan manusia dengan hewan, lalu kemudian membedakannya dengan istilah hayawanun natiq, ya, hayawanun natiq, ya, hewan yang bisa berbicara. Kalau dengar kata natiq, mungkin antum ingat di TV One, ya, pernah diangkat ini, ya, dalam satu debat, hayawanun natiq. Ya. Jadi lisan dan hati. Hati ini tentu dalam konteks ini termasuk akalnya, ya, termasuk akalnya. Jadi manusia itu menjadi istimewa dengan dua yang kecil, dengan lisan dan dengan hatinya. Ini diberi perumpamaan bahwa jangan menganggap remeh yang namanya hal-hal yang kecil. Jangan menganggap remeh hal-hal yang dianggap sederhana. Karena kadang-kadang hal yang kecil tapi justru sangat vital. Ya. Jadi kalau berbicara tentang alat vital pada manusia, ya, yang paling vital di manusia itu adalah akal dan lisannya. Itu yang paling vital. Walaupun selama ini kalau berbicara alat vital, ya orang, ya, ke sesuatu benda yang berkaitan dengan jenis kelamin, ya, ya. Tapi yang paling vital itu adalah hati, akal kita dan lisan kita. Nah, makanya para anak muda di sini, di tengah zaman yang luar biasa, apa ya kita mau bilang, luar biasa dalam segala hal, ya. Terutama tantangan seperti dikatakan Ustaz Yusran tadi. Ya, tantangan di zaman kita ini saya kira memang belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, ya. Walaupun juga fasilitas untuk menghadapi tantangan itu juga berbanding lurus, ya. Artinya kita miliki atau ada di dunia ini, tinggal kita tahu atau kita tidak tahu, kita punya atau tidak punya, tapi dia juga ada, ya. Dan dalam sunnatullah memang menghadapi tantangan dan rintangan kejahatan harusnya dengan wasail yang kurang lebih sama. Ya, wasail yang kurang lebih sama. Kalau di zaman Nabi Musa sihir yang paling
hebat ya untuk menyesatkan manusia, maka Nabi Musa alaihissalam diberikan wasilah yang mirip dengan sihir, ya, tapi bukan sihir, ya. Jadi tongkatnya dilempar bisa berubah menjadi ular, bahkan ular besar, dan memakan semua ular-ular tukang sihir. Ya, jelas ini wasilahnya kurang lebih sama. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang menyesatkan dengan ilmu kedokteran yang luar biasa, maka Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat dengan ilmu kedokteran, ya, dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik, karena ini mukjizat yang mirip-mirip dengan itu, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati, ya, biidznillah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah yang digunakan oleh kaum Quraisy yang dibangga-banggakan sebagai bahkan dikultuskan, dianggap suci oleh mereka adalah kemampuan syair-syairnya, ya, yang seolah-olah itu satu kebenaran. Ya, maka datanglah mukjizat Nabi SAW yang lengkap bagi seluruh kehidupan, tetapi dalam bentuk yang mirip, ya, dalam bentuk yang mirip, dalam artian bisa mematahkan kebanggaan mereka itu. Al-Quran datang dengan susunan bahasa yang mengalahkan semua syair-syair mereka, dan dengan isi yang bisa membongkar segala hal yang mereka banggakan, padahal habaan mansura, ya, sesuatu yang tidak ada nilainya. Para belia sekalian yang dimuliakan Allah SWT, para pemuda harapan umat dan bangsa, maka antum sekarang ini, ya, harus menyadari itu. Bagaimana terus memperkuat lidah, hati dan lisannya. Nah, untuk hati tadi sudah disampaikan panjang lebar Ustaz Yusran. Tolong 9 poin itu, ya. Tolong 9 poin itu, dan ya, ya, lanjut lagi. Ya. Baik. Jadi
tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusran berkenaan dengan bagaimana memelihara, mengembangkan hati dan akal pikiran kita. Ya. Dan itu adalah modal utama. Nah, sekarang saya ingin berbicara pada yang kedua tentang lisan. Ya. Tentang lisan yang harus diperhatikan oleh anak muda kita. Salah satu daripada ciri anak muda adalah dia harus vokal. Dia harus berani berbicara, ya. Nah, jadi harus mempunyai kemampuan lisan yang baik, kemampuan berbicara yang baik. Dan kalau dia telah sebelumnya terisi hatinya, akalnya dengan kebaikan-kebaikan, maka tinggal kemampuan mengartikulasikannya, kemampuan untuk mendeliverinya kepada masyarakat. Nah, karenanya harus para anak muda kita memperhatikan ini. Bagaimana terlatih bertutur kata yang baik. Bagaimana terlatih untuk memilih kalimat-kalimat yang baik. Bagaimana terlatih untuk mengungkapkannya dalam ungkapan yang pas, ya. Dalam ungkapan yang dalam ungkapan yang jelas bahasanya. Dan tentu saja dibarengi dengan keberanian, ya, yang memang menjadi modal utama seorang pemuda. Salah satu modal penting bagi para pemuda adalah keberanian, karena pemuda belum banyak pengalaman tentang resiko. Karena belum banyak pengalaman tentang resiko, maka lebih berani. Ya. Dan memang semangatnya, ya, semangat yang membuat mereka lebih berani. Jadi kemampuan ini, dan kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa, ya, dengan bangsa Indonesia, kita akan temukan pemuda-pemuda yang selain aktivitas mereka menunjukkan peran yang luar biasa juga dengan komunikasi yang mereka lakukan, ya, kemampuan mereka untuk membahasakan apa yang mereka perjuangkan. Itulah para pemuda yang selain disebutkan oleh Ustadz Yusran tadi, ya, kita temukan dalam banyak catatan sejarah kita. Nah, tadi sudah disebut juga tentang Bung Tomo di Surabaya, ya, seorang pemuda yang bisa memaksimalkan potensi semangatnya dan kemampuan berbahasanya, sehingga mampu mempengaruhi begitu banyak orang, untuk berjuang, ya, berjihad menghadapi penjajah. Termasuk dalam hal ini Bung Karno. Bung Karno, ya, seorang pemuda dengan kemampuan dia berbahasa itu telah berperan besar dalam menyatukan bangsa Indonesia. Tidak mudah untuk menyatukan saat itu, ya, termasuk karena banyaknya sebetulnya tokoh-tokoh pejuang. Tapi kemampuan berbahasa Bung Karno akhirnya membuat dia bisa, ya, menyatukan berbagai potensi ini, dan kemudian bisa menyatakan proklamasi setelah didesak oleh para pemuda juga, ya, untuk menyatakannya. Begitu pula dengan peran pemuda Islam, ya, yang kita sekarang abadikan dengan ulama-ulama, ya, kita para pejuang, ulama pejuang kemerdekaan. Saat itu mereka adalah pemuda-pemuda, bahkan ada yang masih belia, ya, pemuda-pemuda yang telah turut serta di dalam membicarakan bagaimana kemerdekaan Indonesia dan bagaimana seharusnya negeri ini diatur. Dan ada keberanian mereka di dalam menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan sejak pembicaraan panitia persiapan kemerdekaan, bahkan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, ya, usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUTKI, ya. Ini semua jelas, ya. Di sana ada Ki Hadi Baguskusumo, di sana ada Agus Salim, ya, dan beberapa tokoh-tokoh kita yang lain, ya, yang saat itu semua adalah anak muda, ya, rahimahumullahu jami'an.
Maka saya ingin para belia kita saat ini, ya, di tengah-tengah berbagai tantangan yang luar biasa, memanfaatkan itu. Nah, kalau dahulu semata-mata adalah kemampuan pidato, kemampuan komunikasi verbal, ya, kemampuan komunikasi verbal dalam perundingan, di dalam debat, ya, maka saat ini kesempatan itu sudah jauh lebih luas, ya, dan dalam menghadapi berbagai tantangan tadi. Saat ini anak-anak muda kita mempunyai kemampuan, ya, atau mempunyai fasilitas dan potensi yang luar biasa, di mana di saat sisi lain juga, ya, tantangan itu sangat besar dan berbahaya. Misalnya saat ini dengan medsos, ya, dengan medsos ini orang ingin menghancurkan berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai daripada masalah akidah, masalah iman, kemudian masalah akhlak, ya, termasuk tentang keutuhan bangsa dan negara kita ini. Itu mereka bisa acak-acak dengan medsosnya, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih saat ini. Yang diharapkan dari anak muda kita adalah kemampuan, ya, kemampuan di dalam mengantisipasi, mengatasi itu dengan wasail, dengan sarana yang sama, ya, dengan sarana yang sama. Jadi kita harap anak-anak muda kita benar-benar, ya, bisa menguasai teknologi itu, ya, menggunakannya dengan baik, ya, dan tentu saja kalau mereka juga mempunyai kekuatan iman, kekuatan ilmu, maka dua-duanya harus dipadukan. Apa yang disampaikan Ustaz Ruslan tadi itu sudah tidak bisa lagi untuk ditunda-tunda. Para anak muda yang hadir hari ini, baik offline maupun online, ataupun nanti yang mendengarkan rekaman dari apa yang disampaikan di forum ini, itu harus segera mengambil bagian, segera ikut ngaji, segera cari, ya, guru yang bisa membimbing, segera mencari teman-teman yang baik untuk bisa menguatkan hati dan akalnya agar terisi dengan iman dan ilmu, ya. Sambil di samping itu mereka harus terus mengasah, memperkuat kemampuan IT-nya, ya, kemampuan daripada penggunaan berbagai alat komunikasi canggih dan sistem-sistemnya, ya, softwarenya. Karena kita tidak boleh ketinggalan, jangan sampai nanti anak-anak soleh kita mereka tidak punya kemampuan di situ, atau yang punya kemampuan mereka tidak jadi soleh, mereka telah terjebak dengan berbagai kesenangan, hawa nafsu dan hal-hal yang melalaikan. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka sesungguhnya kita akan memainkan peran penting dalam menjaga umat, bangsa dan negara kita. Dan itu tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, para anak muda kita harus mencari teman. Yang sekarang ini orang sebut dengan link. Ya, harus memperkuat link-link itu. Baik link yang sifatnya kecil ataupun yang besar. Kita berharap, ya, kebaikan ini itu dibuatkan link-link oleh anak muda kita yang melek yang menguasai IT ini, ya, yang menguasai IT. Ada link kecil dalam halaqah-halaqah pengajian mereka, tarbiyah mereka, lalu kemudian dia buat link lagi untuk masjid, dia buat link, dan bagaimanapun cara yang cocok, yang tepat dan tidak melanggar syariat harus mereka lakukan. Ya, saat ini kadang banyak hal-hal yang buruk, ya, kemudian tiba-tiba menjadi masif dilakukan orang yang bukan saja merusak akhlak, bisa merusak akidah, karena kemampuan mereka menyajikan dalam bentuk yang disukai, ya, oleh manusia dan dengan link yang luar biasa, ya, mereka menguasai itu. Nah, kita tidak boleh kalah dengan itu. Maka ketika anak muda kita
mempunyai kesadaran seperti ini, dia sudah harus melihat ini tanggung jawabnya dan dia harus berpikir bagaimana bisa melakukannya. Mungkin hari ini belum, ya, tetapi namanya anak muda, maksudnya hari ini belum dimiliki, tapi namanya anak muda harus, ya, dengan semangatnya saya bisa, maka saya harus segera belajar, ya, tanya ustadz, tanya panitia di mana saya bisa belajar Islam, karena saya tidak bisa menghadapi mereka-mereka yang akan menghancurkan moral, ya, dan akidah umat kecuali kalau saya punya ilmu, ya. Dan mereka yang sudah punya ilmu syar'i dan sudah aktif dalam kajian, segera saya mau belajar IT dengan baik, ya, agar kemudian saya bisa berperan menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Para peserta daurah syariah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, ya, salah satu yang kita hadapi adalah bagaimana negeri-negeri kaum muslimin, ya, negeri kaum muslimin dikuasai oleh segelintir orang yang punya kepentingan-kepentingan yang kepentingan-kepentingan yang buruk, ya, kepentingan-kepentingan yang bisa berakibat buruk pada negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan dengan jelas-jelas mereka bisa merusak, ya. Mereka berkolaborasi, ya, antara kemampuan ekonominya, keuangannya, kemudian kemampuan ilmu dan teknologinya, sampai kepada kemampuan militer. Nah, kalau di tingkat global, tingkat dunia, kita tahu ada namanya gerakan Zionis, ya, ada gerakan Zionis yang didukung oleh orang-orang yang sangat pintar, ya, sesungguhnya secara pengetahuan dan teknologi, lalu mereka menguasai sumber-sumber ekonomi, ya, mereka mempunyai kemampuan dana yang besar dan dengannya juga mereka mempunyai kemampuan militer. Ini, ya, menjadi semacam kekuatan global, ya, yang segala aspek bisa mereka kontrol. Kita berhadapan dengan itu, tapi kita tidak boleh takut, ya, kita tidak boleh gentar, tidak boleh pesimis, apalagi putus asa. Kita bisa menghadapinya, ya, kita bisa melawannya, bahkan kita bisa mengalahkannya, ya, dengan izin Allah SWT, kemudian dengan para pemuda-pemuda pilihan, para pemuda-pemuda yang seperti pemuda-pemuda yang diceritakan tadi, ya. Mereka innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka yang ada iman di dalam hatinya dan mereka yang terus bertambah hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka terus belajar, ya. Kita harus bisa secara maksimal, ya, dengan aktivitas-aktivitas tadi, ya, dan membentuk jaringan sehingga kita bisa kuat, insya Allah. Nah, saat ini misalnya di negeri kita, di Indonesia, ya, banyak problema yang kita hadapi, ya, diantaranya jadi keluhan adalah bagaimana kekuatan oligarki, ya, menguasai kita, dan mereka bisa membayar segala sarana, segala pihak dan dengan berbagai sarana untuk terus mencengkeram negeri ini, ya, dan membuat umat kita tidak berdaya, ya. Tentu termasuk mereka menggunakan sarana IT yang canggih. Di sini masalah kepemimpinan pun sering kita seolah-olah tidak berdaya, ya, seolah tidak berdaya karena semuanya diatur oleh mereka. Kita ingin ada anak muda yang berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus, ya. Kita harus berpikir secara intensif untuk menghentikannya. Nah, ini ada kesempatannya. Tapi sekali lagi hanya bisa oleh mereka pemuda-pemuda yang mempunyai kemampuan, ya, dengan kekuatan ilmu dan iman, ya. Jadi perpaduan antara kemampuan tadi, kemampuan di bidang IT misalnya, ya,
kemampuan kecerdasan ditambah dengan kekuatan iman ya yang ada pada mereka. Nah, saya kira itu, dan jelas sekali memang semuanya tidak bisa serta-merta. Ini pekerjaan besar, tantangannya juga berat, tidak semudah membalikkan tangan. Tapi mulailah dari yang bisa kita lakukan. Apalagi konsep perjuangan Islam itu ya sederhana tetapi jelas sekali ya akan jelas sekali akan efektif kalau kita jalankan ya. Pertama, sudah jelas masalahnya, ada ide. Bagaimana ide yang saya sudah sampaikan tadi untuk menghadapinya. Lalu jadikan itu tekad dan kemudian mari mulai. Ya, mari mulai. Mulai dari yang paling gampang tadi, segera bergabung dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Ya, menguatkan iman, mencerahkan pikiran kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Segera, jangan tunda-tunda lagi. Ya, jangan selesai keluar dari majelis ini, dari daurah ini, kecuali setiap dari antum sudah mempunyai tempat yang di situ ada guru, ada kawan. Ya. Ada guru dan ada kawan untuk menjalankan ini. Mulai dari situ, insya Allah semuanya nanti akan terbuka ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mulai saja bersungguh-sungguh di situ ya. Niscaya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan untuk sampai kepada cita-cita dan harapan kita. Nah, saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekedar penutup bahwa para anak muda kita bersyukurlah dengan beberapa hal yang positif yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita ya, dan juga sekarang ini dengan sudah adanya para guru ya dan kawan-kawan anak muda yang bisa membantu kita ya. Jadi tidak lagi seperti Nabi Ibrahim yang sendirian, tidak seperti Ashabul Kahfi yang hanya bertujuh, kurang lebih seperti itu ya. Tidak seperti Hawariyun yang hanya kurang lebih 12 orang ya. Antum sekarang ada di hadapan antum orang-orang. Tinggal bagaimana segera bergabung, segera bersama dengan mereka untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن